Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibtu Agus Kusuma. Saya dari kelas 1047 nomor absen 19. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi vektor di R2. Ada peta konsep vektor di R2. Yang pertama ada penyajian vektor. Vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi linier. Yang kedua, ada operasi aljabar pada vektor di R2. Bagiannya penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Dan yang ketiga ada panjang vektor. Yang pertama ada penyajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analitik. Vektor dalam bentuk analitik disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan seterusnya. Contoh penyajian vektor secara analitis adalah sebagai berikut. Dapat dilihat seperti 3 contoh di bawah ini. Misalkan vektor yang digambarkan pada dimensi 2, sumbu X dan sumbu Y akan memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1. Sedangkan untuk vektor pada dimensi 3, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 1. Dalam bentuk diagram, penyajian vektor dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Selain dua penyajian vektor secara analitik dan komponen, seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga penyajian vektor bentuk geometris. Contoh penyajian vektor bentuk geometris diberikan pada gambar di bawah ini. Karakteristik penyajian vektor bentuk geometris, tanda positif arah vektor ke kanan atau ke atas, sedangkan tanda negatif arah vektor ke kiri atau ke bawah. Selanjutnya ada vektor posisi. Vektor posisi dinyatakan dengan bilangan R, menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai. Biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya titik A berada pada koordinat 4, 2, maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I plus 2J. Vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik, titik pangkal ke titik yang lain atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang di atasnya berupa tanda anak panah seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Vektor posisi pada dimensi 2 dan vektor posisi pada dimensi 3. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Vektor satuan matematika sendiri merupakan suatu vektor yang besarannya sama dengan 1 dan tak mempunyai satuan. Fungsinya adalah digunakan untuk menunjukkan suatu arah di dalam ruang. Sementara itu, satuan vektor yang ada di dalam ruang memiliki 3 komponen, di antaranya adalah komponen sumbu X, sumbu Y, serta sumbu Z. Rumus vektor satuan dapat dilihat seperti gambar. Next. Kombinasi linier digunakan dalam mendefinisikan istilah lain seperti himpunan, bebas linier, dan bergantung linier, serta himpunan yang membangun ruang vektor. Definisi kombinasi linier atau pengertiannya, misalkan V adalah ruang vektor dan V1, V2 adalah dua vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Artinya kita dapat mengalihkan V1 dan V2 dengan skalar. Sebutlah K dan M sehingga terbentuk vektor KV1 dan MV2. Dengan menjumlahkan kedua vektor diperoleh KV1 plus MV2. Nah, vektor ini disebut sebagai kombinasi linier dari V1 dan V2. Selanjutnya, operasi aljabar pada vektor di R2. Next. Penjumlahan vektor. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menjumlahkan dua buah vektor.
Kedua cara penjumlahan vektor meliputi aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Yang pertama ada penjumlahan vektor dengan aturan segitiga. Penjumlahan vektor dengan aturan segitiga dilakukan dengan menggabungkan ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Hasil penjumlahan atau resultan kedua vektor merupakan jarak antara pangkal vektor A dan ujung vektor B. Dapat dilihat seperti gambar. Next, nomor 2, penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang. Penjumlahan dua vektor dengan aturan jajar genjang juga melibatkan dua vektor yang diketahui dan sebuah resultan vektor. Penjumlahan vektor A dan B dengan aturan jajar genjang dilakukan dengan menggabungkan kedua ujung vektor. Hasil penjumlahan vektor dengan aturan jajar genjang adalah diagonal dari ujung kedua vektor dengan perpotongan proyeksi ujung kedua vektor. Rumus penjumlahan vektor dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next, ada pengurangan vektor. Pengurangan dua buah vektor juga dapat dilakukan dengan metode segitiga dan jajar genjang. Cara pengurangan dua buah vektor dilakukan dengan membuat arah vektor menjadi berkebalikan. Yang kiri pengurangan vektor dengan aturan segitiga, sedangkan yang di kanan adalah pengurangan vektor dengan aturan jajar genjang. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Next, rumus pengurangan vektor dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada perkalian skalar dengan vektor. Perkalian vektor dengan skalar dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkalian vektor dengan skalar secara aljabar dan perkalian vektor dengan skalar secara geometri. Perkalian vektor dengan skalar secara aljabar. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2, dan B3, serta terdapat skalar K, maka KA sama dengan KA1, KA2, dan KB sama dengan KB1, KB2, dan KB3. Next, perkalian vektor dengan skalar secara geometri dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya ada kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua vektor atau lebih dapat kita tinjau dari dua hal, yaitu yang pertama secara geometri. Dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar atau panjangnya dan arahnya sama. Misalkan vektor AB sama dengan vektor CD, atau bisa ditulis AB sama dengan CD. Contoh ilustrasinya dapat dilihat seperti gambar di bawah. Next, sedangkan secara aljabar, dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Misalkan A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2. Jika A sama dengan B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Selanjutnya ada panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Misalkan ada titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Maka jarak titik A ke titik B dapat dihitung dengan rumus jarak, yaitu sama dengan akar X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 dipangkatkan 2. Panjang vektor dan vektor satuan dapat dilihat seperti rumus di bawah ini. Next, ini ada beberapa contoh soal yang bisa kita jawab secara bersama-sama.
Yang pertama, diketahui titik A 246, titik B 662, dan titik C P, Q, dan min 6. Jika titik A, B, dan C segaris, maka tentukan nilai P plus Q. Contoh soal yang kedua, jika diketahui vektor pada titik A dan titik B dan vektor pada titik C yang berada di antara garis AB seperti gambar di bawah, teman-teman dapat melihat seperti contoh gambar di bawah, tentukan persamaan vektor C. Contoh soal yang ketiga, misalkan vektor A sama dengan 4i plus YJ dan vektor B sama dengan 2i plus 2j plus K. Jika panjang proyeksi vektor A pada B adalah 4, maka tentukan nilai Y. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.